Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, senang sekali program podcast TV Show TV Muhammadiyah bisa kembali hadir menyapa Anda semuanya bersama dengan saya Vini Auliani. Dan kali ini kita akan membahas mengenai etika akuntan dan juga tantangan profesi bersama dengan Kaprodi Magister Ilmu Akuntansi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, yaitu Bapak Dr. Muhammad Nur Abdullah Birton SEAK MSI. Dan langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Nur Birton. Waalaikumsalam Mbak Vini, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bapak apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Baik, Bapak, kita kali ini akan membahas mengenai etika akuntan dan juga tantangan profesinya nih. Seperti kita tahu nih, sekarang kita sudah masuk di zaman era digital ya Pak ya, semuanya serba digital. Nah tentunya apa aja nih kira-kira tantangan yang hadir di dalam dunia akuntansi ini, dan juga bagaimana profesi ataupun bagaimana etika profesi yang harus dikedepankan oleh seorang akuntan gitu. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, mungkin bisa dijelaskan juga Pak mengenai keilmuan dari akuntansi itu ataupun juga peran-peran seorang akuntan. Itu seorang akuntan itu tuh dia meneliti ataupun juga mencermati apa saja sih Pak tugasnya gitu, fungsinya. Baik, profesi akuntan ini bisa dilihat dalam banyak bidang. Pertama bisa di dunia pendidikan, berarti dia akuntan pendidik. Yeah. Oke. Kemudian kalau dia di perusahaan, berarti dia bisa menjadi akuntan manajemen. Kalau misalnya dia di publik, itu menjadi akuntan publik. Kira begitu. Kalau di pemerintah, ada yang namanya akuntan pemerintah. Jadi kemudian ya selain daripada yang disebutkan tadi, itu bisa menjadi konsultan akuntansi. Ya nggak, jadi kalau misalnya kita perlu perlu membuat laporan keuangan, tapi kita dari dalam perusahaan itu nggak punya resources untuk itu. Nah, kita bisa minta si konsultan akuntansi itu untuk menyiapkan laporan keuangan kita, untuk menyiapkan juga barangkali laporan pajak kita dan macam-macam. Kira-kira begitu. Baik, iya. Ternyata ada beberapa pengklarifikasian itu tadi ya. Betul. Karena biasanya selama ini saya familiarnya sama akuntan publik, tapi ternyata ada akuntan pendidikan, akuntan pemerintah, sama akuntan tadi independen. Betul. Baik, ya, lalu yang dicermati itu apa saja sih Pak? Misalnya apakah dari laporan keuangannya ataupun dia mengawasi ataupun juga melihat dan memverifikasi apakah ini benar atau ada penyelewengan seperti itu. Ya, jadi fungsinya gitu. Baik, jadi kalau kita lihat fungsi akuntan yang paling elementer itu kan menyiapkan laporan. Dan yang paling fokusnya adalah pada penyiapan laporan keuangan. Nah, kira-kira begitu. Sebenarnya yang namanya laporan keuangan itu adalah agregasi dari seluruh aktivitas yang ada di dalam sebuah entitas atau perusahaan. Saya sebut entitas itu karena bisa juga bukan perusahaan dan bisa juga perusahaan. Nah, kita ganti istilahnya entitas aja. Karena nanti misalnya seperti Muhammadiyah misalnya, itu entitas tapi bukan perusahaan. Nah, kira begitu. Jadi Muhammadiyah bisa membuat laporan keuangan Muhammadiyah. Nah, kalau misalnya perusahaan berarti membuat laporan keuangan perusahaan. Nah, itu kira-kira yang paling banyak difahami orang tentang yang namanya akuntansi. Nah, tetapi ketika laporan ini disampaikan kepada pimpinan atau kepada publik, pertanyaannya publik percaya nggak sama laporan itu? Nah, kemudian makanya kita minta jasa akuntan publik itu untuk memastikan bahwa laporan keuangan itu wajar nggak sih, ya, sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia. Nah, jadi kalau misalnya, jadi standar wajar nggak wajarnya, ya namanya kita punya standar akuntansi keuangan. Nah, jadi apa aja tuh Pak standarnya tadi tuh? Kalau standarnya tergantung. Jadi sekarang ini misalnya kalau perusahaan-perusahaan yang namanya TBK itu berarti ada PSAK umum, atau sekarang kita sebut juga sebagai PSAK IFRS, International Financial Reporting Standard. Nah, itu berarti standar internasional. Harus ya, standar internasional ya, harus komplit itu terpenuhi semuanya. Betul. Jadi ya terutama perusahaan-perusahaan TBK itu berarti mungkin kita udah pernah lihat ya kalau misalnya lihat di Bursa Efek Indonesia, nah itu laporan keuangannya mesti pakai standar akuntansi internasional, kira-kira begitu.
Nah, bisa juga yang namanya kita menggunakan kalau perusahaan TBK atau misalnya bank syariah, nah itu nggak cukup PSAK yang umum tadi itu, dia harus pakai PSAK syariah misalnya, Oh iya, ya, versi syariahnya. yang syariahnya dikombinasi. Udah mencukupi atau melengkapi nggak ini sesuai persyaratan syariahnya Betul, menjalankan gitu betul. ya Pak ya? Misalnya kan mungkin pernah mendengar ini namanya PSAK murabahah, Iya, PSAK mudarobah, Mudarobah, istinah iya. salam. Nah, itu berarti kan nggak bisa sebuah perusahaan yang internasional tetapi kemudian di dalamnya ada transaksi syariah juga harus mengkombinasi yang namanya laporan keuangan itu disusun untuk disiapkan menggunakan standar syariah juga. Nah, kira-kira Baik, begitu. ya. Jadi tidak bisa dia perusahaan ini adalah syariah tapi kemudian hanya menggunakan PSAK umum, nggak bisa. Nah, kemudian ada juga yang namanya PSAK yang di luar daripada yang umum tadi. Itu misalnya perusahaan yang bukan TBK tapi besar. Tapi besar, coba namun belum TBK. Belum TBK, ya. gitu ya. Di bawahnya TBK Di gitu bawah ya, Pak, TBK. ya. Nah, itu kemudian belakangan itu disebut sebagai entitas tanpa akuntabilitas publik. Jadi dia tidak disampaikan ke publik, tapi besar perusahaannya, bisa triliunan, puluhan triliun juga, tapi tidak TBK. Nah, itu menggunakan PSAK etap, misalnya seperti itu. Jadi standarnya berbeda ya, standarnya berbeda. Jadi sudah 3 tadi, ada yang namanya PSAK umum, kemudian ada PSAK syariah, kemudian ada PSAK etap. Etap. Nah, PSAK umum yang tadi itu kalau misalnya dia berentitas syariah, berarti dia dikombinasikan dengan syariah tambah dikit. Nah, tambah dikit. Tambah dikit syariah. Nah, kalau PSAK etap yang tadi, kalau dia tapi syariah juga tambah dikit yang Tambah dikit syariahnya. lagi, Nah, ya. kira-kira gitu. Jadi PSAK umum yang ada syariah. Dan jadi kalau dia umum ya udah umum aja. Nah, tapi kalau etap aja. Tapi kalau dia udah syariah bisa dikombinasi seperti tadi. Iya, iya. Nah, kemudian bagi entitas yang lebih kecil lagi, yaitu menengah kecil, itu ada yang namanya standar akuntansi yang EMKM, ya untuk perusahaan kecil IMKM menengah, namanya. gitu Oh, ya, iya, entitas oke. kecil menengah. Nah, jadi si pembuat laporan keuangan itu semua harus patuh kepada standar itu untuk sampai kepada kualitas laporan keuangan itu wajar. Jadi kalau nggak memenuhi itu ya berarti laporan keuangan nggak wajar, karena nanti ketika dinilai oleh si auditor ya pasti laporan keuangan itu tidak wajar, atau mungkin juga ya paling tidak dia yang namanya di qualified saja, bukan unqualified. Kan qualified itu WTP. WTP ya, wajar tanpa pengecualian. Kalau ini kan berarti dengan wajar dengan pengecualian. Oh, kalau wajar dengan pengecualian berarti itu ada catatan-catatan yang Banyak perlu catatan. dicermati Ya, berarti betul, apakah betul. maksudnya ini apakah ada kenapa bisa seperti ini, apakah ada penyelewengan itu tadi betul, gitu Pak ya. betul. Yang jelas menyimpang dari standar wajar. Standar dari wajar, kan ya. tadi Nah, kan ini wajar, harus wajar gitu kan ya. Kalau misalnya yang ini menyimpang dari wajar dan bersifat material, itu berarti dia turun derajatnya. Turun derajatnya, berarti dari WTP menjadi wajar dengan DP pengecualian. ya, kan? PDP wajar dengan pengecualian. pengecualian. Berarti kalau untuk perusahaan atau instansi negara ataupun juga termasuk ormas ya Pak ya, ormas Betul, seperti betul. Muhammadiyah, kalau hasil keuangannya itu adalah wajar tanpa pengecualian, itu bagus sekali dong Pak ya. Dari sisi standar akuntansi Dari sudah segi- bagus. Iya. Dari sisi standar akuntansi ya. Oke. Nah, makanya itu perlu seorang akuntan yang independen ya Pak ya. Jangan Nah, ada maksudnya mungkin ada kong kali kong ataupun pesanan-pesanan tolong dibuat bagus, itu yang harus dihindari mungkin. Ya, di situ tantangannya sekarang, gitu. Tantangannya ada di situ. Jadi bahwa kita memang sekarang masuk ke dalam dunia digital, di mana peran akuntan secara fisikal, ya kan, hari ke hari itu menjadi sangat berkurang. Karena apapun yang namanya transaksi di depan kasir itu sudah langsung masuk ke database pusat, yang kemudian tinggal jadi laporan keuangan sudah selesai. Jadi itu sebenarnya itu lebih ada sisi baiknya, lebih mempermudah dan laporan keuangan itu bisa lebih cepat selesai. Tapi di sisi lain ada pengurangan peran ya, pengurangan peran dari ada. fungsi akuntan itu sendiri tadi. Betul. Ya. Jadi ketika misalnya peran manusia di dalam proses penyampaian laporan atau penyajian laporan itu berkurang, kan diganti sama teknologi nih. Iya. Nah, itulah yang namanya tantangan kita Pak, ya, di era digital atau apa namanya teknologi mungkin 4.0 atau 5.0 misalnya seperti itu. Kemudian
Tetapi manusia yang tadi independen, manusia yang punya integritas, itu tetap dibutuhkan. Tetap Iya. dibutuhkan. Tetap tidak bisa digantikan dengan teknologi Nggak bisa, itu nggak dengan bisa. mesin ataupun Nggak robot bisa, gitu. nggak bisa. Ya Baik, kan? Jadi ya si mesin itu ya hanya kalau dia, kan ada istilahnya dulu namanya garbage in, garbage out. Jadi kalau manusia memasukkan sampah ke dalamnya, Iya. iya yang dihasilkan sampah, gitu kan. Iya. Jadi, tapi kalau manusia yang punya integritas, itu kan pasti tidak akan memasukkan sampah ke dalamnya, kira-kira begitu. Pasti dia sudah verifikasi sedemikian rupa, inilah transaksi yang seharusnya disampaikan, tidak disembunyikan atau tidak dilebih-lebihkan, misalnya seperti itu. Ya sudah, itu akan menghasilkan informasi yang wajar tadi itu, kira-kira Baik. gitu. Ya baik, ini menarik sekali. Itu salah satu tantangannya. Tapi artinya ini bisa ada tantangan lainnya ya Pak ya? Ya. Tantangan lainnya. Nah kalau tantangan lain ini apa selain yang tadi sudah Bapak sebutkan di era digital saat ini? Ya, dengan kita masuk ke era digital ini, sebenarnya orang akan bertanya, masih penting nggak sih sebenarnya akuntan itu gitu kan? Iya betul sekali. Tapi tren itu terlihat, misalnya jumlah peminat program studi Program akuntansi studi. di S1 maupun S2 ini pada umumnya, itu kalau tidak stagnan nurun, gitu. Stagnan nurun jadi. Ya kalau nggak stagnan ya nurun, kira-kira gitu. gitu. Tidak ada yang kira-kira melampaui daripada program studi manajemen, misalnya kalau di bisnis ya, Iya. di manajemen. Nah, kita harus ada penelitian lanjutan kenapa seperti ini. Tapi patut diduga bahwa kalau kemudian peran akuntan itu bisa digantikan Menurun, oleh iya. Atau digantikan sepenuhnya oleh teknologi. ya untuk apa Bagaimana? harus masuk ke profesi itu, Iya, gitu kan ya kan, iya. orang pada ujung-ujungnya kan saya akan ada di mana nanti 4 tahun kemudian atau 2 tahun setelah ngambil Benar magister sekali, gitu kan ya. Nah, pasti akan bicara seperti itu secara pragmatis kan. Orang kan mau masuk di situ pasti ujung-ujungnya juga akan bilang saya akan di mana. Untuk masa depan nanti. Betul gitu ya. kan ya. Nah, apakah saya akan dibutuhkan lagi enggak gitu. Nah, di situ juga yang kedua makanya sekarang ada kombinasi Kombinasi. antara teknologi dengan akuntan yang beretika tadi. Jadi kita ini di era digital udah ada tantangannya dalam bidang keilmuan akuntansi dan juga profesi akuntan itu sendiri, yaitu dengan adanya teknologi nih yang hadir sehingga menimbulkan kesan ada kekhawatiran jangan-jangan nanti profesi akuntan bisa digantikan dengan teknologi atau berkurang peran sertanya. Tapi di situ kan juga ada peluang nih, karena kan seiring adanya teknologi pasti ada peluang, yaitu memudahkan kita dalam bekerja. Nah, ini peluangnya apa saja dan solusinya bagaimana Pak? Iya, jadi kalau misalnya kita lihat peluangnya jadi menggeser peran akuntan secara individual itu harus dikombinasikan dengan platform tertentu, misalnya begitu ya. Jadi artinya kombinasi manusia mesin atau manusia teknologi, kira-kira begitu. Nah, ini tapi tidak mudah bagaimana memberikan kombinasi yang optimum. Nah, bagi kami ya di dunia pendidikan ya berarti kan itu harus diawali dengan perubahan kurikulum misalnya. Nah, kurikulum ini bagaimana kita bisa menawarkan kombinasi yang seperti itu. Berarti penguatan pada teknologi itu sudah mulai. Jadi berarti sebenarnya kita sudah masuk kepada pendekatan yang lebih multidisiplin. Jadi bukan lagi pendekatan yang akuntansi ansih, kira-kira begitu, gitu ya. Sama seperti mungkin kita sudah pernah mendengar ya, mungkin kenapa sih orang harus berkuliah akuntansi misalnya sampai strata 3 kira-kira begitu kan, kalau misalnya hanya sampai sekedar doktor gitu. Iya, sampai Mungkin doktor gitu kan. Pemikiran di kebanyakan orang awam akuntansi itu kan identiknya dengan hitung-hitungan. Hitung-hitungan, gitu, ya. udah buat laporan udah selesai Iya, gitu kan gitu, ya. Nah, jadi mungkin di SMK atau D3 udah selesai. Ngapain harus S1, S2, S3 kan kira-kira begitu. Iya, karena pemahaman kita tadi adalah bahwa yang namanya pekerjaan akuntansi itu buat laporan. Iya. Nah, kira-kira begitu. Tapi ternyata sementara hari ini, hari ini laporan itu sudah bisa dibuat kita hanya dengan scan barcode dan segala macam, kemudian masuk ke dalam mesin processing, kemudian jadi laporan. iya. Gitu kan ya. Nah, itu ancamannya. Berarti Iya, harus iya. setingkat lebih tinggi lagi dari Betul. perannya gitu ya, fungsinya gitu. Nah, jadi sekarang anak-anak akuntansi itu pertama dia harus juga menyiapkan soft skill-nya. Bagaimana mengkomunikasikan informasi. Oh, iya. Kalau jadi informasi aja mungkin semua orang paham gitu kan. Iya. Oh, ini begini.
Tapi maksudnya apa? Iya. Nah, ini kan si mesin mungkin nggak bisa menceritakan seperti itu, Penjelasannya seperti begitu apa, ya. iya. Dan kemudian menuangkan itu ke dalam bentuk deskripsi. Nah, itu juga belum tentu bisa, ya nggak? Iya. Nah, berarti manusia bisa menghubungkan, ya, atau si akuntan ini bisa menghubungkan antara pembaca laporan dengan hasil yang dihasilkan oleh teknologi. Nah, itu paling tidak untuk tingkat analis di S1 misalnya, ya kan? Jadi S1 itu banyak ke fungsi-fungsi yang lebih pada komunikator. Jadi kalau misalnya fungsi apa di komunikasi itu penting sekali sebenarnya di akuntansi ini, gitu kan ya. Jadi bukan selama ini kan orang berpikir ini pekerjaan keras, pekerjaan yang detail yang kemudian memusingkan kepala kan kira-kira gitu. Padahal dia berhubungan sebenarnya dengan banyak angka gitu kan. Nah, ketika angka itu diambil alih oleh mesin, gitu kan ya. Gimana dong gimana nih? gitu kan. Nah, berarti dia menjadi komunikator sekarang. Sebenarnya levelnya lebih naik lagi Naik lebih lagi tingkat. gitu kan, menjadi komunikator, kemudian bisa menjadi pendamping, menjadi konsultan, kira-kira begitu. Ini masih dalam perusahaan ini ya, bukan di luar perusahaan ini masih. Jadi kira-kira begitu. Jadi orang bertanya ini bagaimana cara membahasakannya, bagaimana cara mereportnya, cara menyampaikannya kepada publik itu bagaimana. Itu saya kira itu akan menjadi peluang yang menggantikan mesin yang tadi bagi manusia. Jadi peluangnya masih terbuka lebar. Terbuka lebar. Sebenarnya. Asal mau membuka diri tadi itu. Saya pokoknya mau akuntansi itu mau hitung-hitungan aja ya, enggak zamannya sekarang gitu. Atau saya mau yang manual-manual aja ya enggak bisa juga. Berarti kita harus menguasai teknologi ya enggak yang bisa mengkomunikasikan antara aktivitas manusia kemudian dengan alat tadi itu ya, alat processing sehingga menjadi laporan. Nah, ini kan manusianya harus terlibat di dalamnya. Nah, kira-kira begitu. Baik. Nah, itu tadi kalau untuk di S1-nya, kalau S2-nya lebih mendalami apa tuh, Pak? Ilmuwan yang dipelajarinya. Iya, kan kalau di S2 ini kita bisa membagi dulu misalnya bahwa yang namanya dia kan ada di akademik atau yang kedua ada di praktisi sebenarnya. Jadi ya praktisi levelnya kita naikkan yang tadi yang S1 ya, yang S1. Tapi bagi yang di akademik yaitu yang memikirkan yang mengkreasi metode-metode baru ya kan, kemudian pendekatan-pendekatan baru. Kemudian tadi itu ketika kita berkomunikasi, nah berarti ini bagaimana mesin dengan manusia, bagaimana cara membuat interface yang bisa membicarakan, mengkomunikasikan informasi akuntansi kepada manusia lain. Atau kalau memang agak kuat di sistem informasinya, berarti mesin ke mesin bicara gimana ya, sehingga yang namanya satu mesin dengan satu bisa mesin yang lain gitu kan ya. Nyambung, ya. Nah kira-kira begitu. Jadi di kelas master ya, jadi kalau misalnya di akademik ya berarti dia mungkin katakanlah misalnya menjadi peneliti akuntansi yang itu tidak mungkin nggak usah lah untuk anak S1 gitu kan ya. Jadi misalnya peneliti bisa menjadi pendidik misalnya apa ya, kalau kita mau sekarang ini kan mau menjadi dosen minimal S2. Iya. Lah, magister, ya itu berarti S2. Walaupun nanti mungkin 5 tahun ke depan itu semua dosen itu harus doktor, walaupun S3, dosen ya. Walaupun dosen S1. Walaupun S1, ya, Pak, ya? walaupun S1 gitu. Iya. Gitu kan? Iya. Nah, bahkan nanti mungkin udah doktor nanti di mana waktunya mungkin nggak bisa ngajar lagi kalau bukan profesor atau lektor kepala misalnya dari si pangkat akademiknya ya. Nah, jadi semuanya ini akan terus kompetitif di masa depan. Nah, itu. Kemudian yang ketiga tadi itu ada namanya memang pembuat laporan begitu ya, kemudian atau konsultan akuntan gitu ya, kemudian akuntan pendidik, kemudian namanya akuntan peneliti. Peneliti ya kan. Jadi banyak sekarang ini kalau kita mau masuk di dalam ya katakanlah misalnya di sektor publik, kemudian di perusahaan ya kita mau menjadi analis di bursa dan semacam, ya itu namanya kepakaran di bidang akuntansi ya masuk di level S2 itu kira-kira begitu. Kalau mau menjadi analis nih, nah kira-kira begitu. Jadi ternyata tuh banyak fungsi dan perannya, dan juga yang namanya keilmuan itu nggak ada habisnya ya Pak ya, untuk terus berkembang, manusia mengembangkan potensinya dan yang penting bisa lagi digali dari dalamnya. Gimana? Nah, dan yang penting lagi itu tidak membatasi diri itu kepada saya bidangnya ini, tidak mau bersentuhan dengan seperti saya bilang tadi itu komunikasi gitu kan. Padahal sekarang semuanya semakin multidisiplin ya kan, lintas disiplin. Ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu yang bahkan seperti mungkin di awal-awal atau mungkin pernah kita bicarakan itu ya, bisa namanya akuntansi itu difahami dari sisi filosofi. Itu pada level PhD. Oh, itu justru level yang lebih tinggi lagi. Menyentuh sisi filsafatnya. Betul. Itu Pak. Tapi dari maksudnya mungkin bisa dikasih contoh dari sisi mananya gitu Pak. Oke. Jadi misalnya begini, kita lihat bahwa yang namanya
yang namanya akuntansi kan selalu dengan angka, ada sederhananya ada bond, Iya. begitu ya, ada bond, ada kwitansi, bond, kira-kira begitu ya. Iya. Buat laporan dong, jadi laporan selesai kan, sesederhana itu. Pertanyaannya sekarang kan yang namanya kita lihat hari ini, misalnya kita datanglah kita ke sebuah katakanlah misalnya perusahaan-perusahaan yang canggih lah, kira-kira begitu ya, atau kita mau lihat di hypermarket misalnya, kira-kira gitu yang agak lebih sophisticated dikit ya. Nah, bahwa sekarang coba kita lihat. Ya kan mereka nggak ada lagi yang namanya catat-catat begitu-gitu kan ya, langsung pakai Semuanya pakai mesin. scan, Ya. barcode. Nah, itu berarti kan yang namanya barang masuk dan barang keluar itu sudah langsung terbagi-bagi dan sudah jadi laporan di sana. Iya. Jadi nggak perlu lagi cerita kita bond yang tadi, walaupun memang ada bagian-bagian tertentu, tapi sebagian besar daripada operasi bisnis itu sudah tidak lagi berbentuk yang berbentuk barang Manual atau yang seperti itu manual tadi, ya. ya. Oke, nah itu masih kita anggap sebagai masih akuntansi. Lalu cerita filosofinya gimana kan Iya. kira-kira pertanyaannya begini misalnya. Kalau saya misalnya hari-hari ini perusahaan itu kan kita lihat ini, perusahaan itu tidak punya lagi karyawan, tidak punya lagi yang namanya gedung, semua beroperasi di awan. Ada namanya cloud accounting misalnya gitu kan ya. Nah, loh itu bagaimana cara menyelesaikannya kan kira-kira gitu kan harus dipikirkan. Nah, jadi hal-hal yang semacam itu ketika kita terus maju, maka para filosof itu akan mencari jalan keluar terhadap masalah-masalah yang dihadapi semacam itu. Nah, gitu kan ya. Yang kita tidak bayangkan kalau masalah dulu, mungkin yang bisa timbul di masa depan di gitu. Masa yang depan. Kadang sekarang ini belum terfikirkan oleh kita gitu ya, Pak. Belum terfikirkan. Seandainya pun sudah terfikirkan atau hari ini sudah terfikirkan, dia sudah menyediakan jawaban itu. Udah gitu. mengantisipasinya. Ya, kira-kira begitu. Jadi hari-hari ini apa yang kita sebut sebagai intangible asset. Jadi kalau kita kan hari ini misalnya ruangan ini kan ini tangible ya. Nah, hal-hal yang intangible tadi itu bagaimana cara membuatnya ke dalam laporan? Misalnya yang tidak tampak ya. Ya, tidak tampak. Jadi pertanyaannya, apakah akuntansi itu bicara hal-hal yang tidak tampak? Iya juga. Iya juga ternyata. Berarti luas. dari sisi ontologi kalau kita mau masuk ke filosofi, ya berarti apa yang kita maksud sebagai objek-objek akuntansi itu bukan hanya saja yang bersifat tangible, tapi juga yang bersifat intangible. Bersifat abstrak tapi bisa dikuantifikasi jadi laporan tuh gimana ceritanya? Iya. Tingkat dewa itu. Nah, misalnya ini kan, walaupun ya mungkin, itu bisa. Tapi itu kan artinya cerita mungkin 50 tahun yang lalu dianggap sebagai sesuatu yang tidak mungkin nggak itu. mungkin, Iya. kira-kira begitu gitu kan ya. Baik. Nah, kira-kira begitu. Baik, menarik sekali ini Pak Nur. Ternyata banyak sekali dari keilmuan akuntansi ini yang bisa dikembangkan dan hal-hal itu yang sifatnya bisa muncul di masa mendatang dan lebih didalami lagi. Jadi, nah, tadi Pak Nur udah membahaskan ternyata banyak sekali peluang di bidang keilmuan akuntansi ini yang bisa dikembangkan dan tentunya akan terus berkembang gitu. Namun tentunya walaupun sekarang ini sudah ada kemajuan teknologi, ada bantuan lah ya untuk memudahkan manusia, tetap seorang akuntan itu harus mengedepankan integritas yang pastinya harus memiliki etika dan juga mengedepankan kode etik gitu. Nah, ini kode etiknya itu apa aja sih Pak yang harus diperhatikan dan juga dimiliki oleh seorang akuntan? Ya, kode etik ini kan punya masing-masing. Jadi makin masing-masing profesi itu ada kode etiknya. Kode etiknya. Jadi kalau akuntan publik itu punya kode etiknya. Kemudian akuntan internal atau auditor intern itu juga punya kode etiknya. Kemudian dosen itu juga punya kode etiknya, dosen. Kan kira-kira begitu ini. Jadi poin yang paling penting daripada semua kode etik dan etika seorang atau ethical conduct daripada seorang akuntan, yaitu pada intinya itu pada integritas sebenarnya. Integritas dan independensi. Nah, jadi saya kira ya setiap profesi itu pasti punya masalah integritas. Ya, misalnya begini, kalau kita sebagai akuntan publik misalnya, akuntan publik kan ada tantangannya ketika misalnya perusahaan kita itu barangkali sudah sering mendapatkan yang namanya
apa namanya, kontrak ya dengan satu perusahaan misalnya. Tapi bisa saja yang namanya aturan itu mengatakan bahwa kita harus berganti partner itu misalnya tiap 3 tahun. Oh iya. Ya. Nah, atau ganti kantor tiap 5 tahun. Bisa saja ada aturan seperti itu. Ada aturannya seperti itu, ya kan? Dengan berbagai macam pertimbangan. Ya itu regulator yang buat, gitu iya. kan ya. Nah, pertanyaannya adalah, gitu. Sementara ini satu klien ini misalnya 2-3 miliar kira-kira begitu ini. Iya, sayang dong untuk dilewatkan ya. Kira-kira gitu kan. Kalau bisa terus Nah, ya, kalau bisa terus kan. Iya, Padahal iya. kan harus ada pembatasan yang seperti tadi. Iya. Nah, banyak sekali skandal-skandal akuntansi atau skandal audit itu terjadi ya gara-gara yang seperti ini. Gitu iya, kan ya. betul. Makanya harusnya diatur. Kalau dulu nggak diatur, sekarang jadi diatur. Nah, kenapa harus diatur ya? Kadang-kadang orang kalau nggak dibuat pedoman etiknya, yaitu sesukanya sekenanya, mereka, kira-kira iya. begitu kan. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, apakah ketika diatur itu kemudian orang patuh? Belum tentu nih. Belum tentu juga kan. Iya. Kan bisa saja yang namanya disiasati ya mungkin gitu ya. ada cara-cara kan kira-kira Iya. begitu ya. Kita tidak menyampaikan ini sebagai satu suudzon ya, tetapi maksudnya ada cara-cara untuk ya kan untuk tetap mempertahankan itu. Begitu kan ya. Mempertahankan kenikmatan itu gitu kan ya. Iya. Nah, gitu. Jadi ini kan masalah etik. Yang muncul, iya. Masalah etik. Nah, kalau bagi kita yang memiliki integritas, tanpa ada aturan pun sebenarnya kita tidak begitu terikat dengan aturan karena kita punya integritas. Tapi bagi orang yang barangkali integritasnya rendah, ya enggak? Iya. Nah, jadi ya ada aturan pun disiasati. Nah, kira-kira begitu. Itu pentingnya integritas. Nah, jadi apapun perubahan di dalam tantangan dunia akuntansi, maka manusia-manusia atau akuntan-akuntan yang berintegritas ini itu harus dicari terus, harus dihidupkan terus, harus dipelihara terus. Dan perguruan tinggi saya kira itu banyak berperan untuk menciptakan atau karena mendorong atau memotivasi lulusan-lulusannya itu untuk menjadi orang-orang yang memiliki integritas ketika dia berprofesi. Nah, kira-kira begitu. Iya, baik, itu dia tadi. Ada etika-etika yang harus diperhatikan, yang dijunjung tinggi. Berarti itu salah satunya kejujuran ya? Kejujuran, tapi kan kalau kejujuran artinya menyampaikan, katakanlah sederhananya menyampaikan apa adanya, ya. Gitu ya. Tapi kan yang namanya kita bicara integritas itu kan betul saya menyampaikan apa adanya dalam hal pekerjaan, tetapi dalam perikatan artinya ketika kita berkontrak, saya nanti akan menyampaikan apa adanya, saya jujur. Tetapi dalam berkontrak tadi itu misalnya saya tidak bisa tidak jujur, tetapi artinya bisa menyiasati hal-hal yang semacam itu. Tapi kalau tadi kita sebut sebagai integritas tadi itu sesuatu yang melekat sebenarnya kepada si dirinya, diri akuntan. Itu yang pertama dari sisi integritas. Yang kedua bicara mengenai independensi, ya kan? Jadi apakah kita ini misalnya katakanlah misalnya saya di akuntan publik nih misalnya, apakah saya dengan yang saya periksa itu adalah independen? Apakah tidak ada kepentingan saya baik dalam relasi saya bersaudara misalnya, ini saudara saya gitu kan ya, keluarga saya yang meriksa. Lah kira-kira itu independen nggak sih? Kira-kira gitu kan? Gitu. Iya. Nah, tapi di sisi lain itu ada yang karena relasi, ya karena relasi, apakah relasi dalam pengertian keluarga dan macam-macam gitu kan ya. Tapi di sisi lain saya barangkali tidak terkait juga dengan ada hubungan keluarga, kira-kira begitu. Tetapi sebenarnya ketika saya harus menyatakan laporan saya itu wajar atau nggak wajar, ya. Kemudian saya karena tadi khawatir yang tadi itu misalnya saya harus berpindah kalau misalnya saya tidak menyampaikan permintaan misalnya wajar tanpa pengecualian, tapi saya menemukan ada banyak hal dan kemudian saya tetap membuat wajar tanpa pengecualian. Kan saya ini sudah melanggar independensi, artinya saya bertindak membuat wajar tanpa pengecualian, sebenarnya saya ada ketergantungan, ada dependensi dengan klien saya. Nah, jadi integritas dan independensi itu menjadi satu kesatuan, gitu kan ya? Iya. Nah, jadi maka hal-hal yang semacam ini itu
teknologi tidak mungkin menggantikan itu. Iya. Kira-kira begitu. Tetap peran manusianya itu, Manusianya akuntannya penting. itu. Ya, Iya. begitu. Baik-baik. Kira-kira begitu. Ya. Nah, ini jadi dengan melihat contoh kasus seperti itu, apa yang harus dihindari oleh seorang akuntan agar dia nih tetap independen gitu lah? Atau mungkin ada apa, kayaknya nih mau ada seperti misalnya kasus perusahaan yang ditangani ini ada skandal nih kayaknya. Gimana ya biar seorang akuntan nih tetap terjaga independennya gitu. Apa yang harus dihindari? Oh, kayaknya dia mau ada ini nih gitu. Kayaknya saya harus hindari nih. Ini apa nih jadinya Pak kira-kira? Ya, kalau bahasa susahnya ya berarti berani mengambil resiko. Ketika misalnya klien saya itu kemudian memutuskan untuk tidak melanjutkan perikatan di periode yang akan datang, saya harus siap. Iya ya. Ya enggak? Kan Karena saya, mungkin tidak bisa diajak kerja sama. ya misalnya, Ya, begitu kan? Kan misalnya. saya harus siap. Kan saya harus ngelihat kiri kanan ini karyawan saya ada berapa, sewa gedung bagaimana, ini kan Iya. semuanya. Nah kalau hilang ini misalnya 500 juta, 1 miliar, 2 miliar, itu sesuatu ya Mbak ya? Iya. Ya kira-kira begitu. Jadi ya dengan begitu, kalau saya siap dengan seperti itu, maka ya kita harus berani mengambil resiko seperti itu. Ya. Resiko seperti itu. Kira-kira Bagus. begitu. Ya, baik ya. Nah, satu lagi nih Pak. Kalau misalnya ternyata ada akuntan yang dia tidak menjalankan kode etiknya dengan baik, atau mungkin tadi bersekongkol ya dengan instansi kliennya yang ternyata di situ ada penyelewengan gitu. Nah, ini resikonya apa sih? Resiko terbesar yang bisa ditimbulkan gitu. Ya karena sekarang ini kan ada namanya dua layer. Layer pertama dari sisi etik, berarti dia dianggap melanggar etik. Ya, melanggar etik. Nah, jadi secara internal ada dewan etik misalnya begitu ya, dia harus memutuskan dia melanggar etik. Tapi sekarang juga saya lupa undang-undang nomor berapa ya, itu bahwa terutama akuntan publik itu bisa dipidana. Oh. Bisa dipidana. Serem ya jadinya. Ya bisa dipidana. Iya, bisa dipidana. Bahkan nanti pembuat laporan keuangan pun bisa dipidana. Iya, pembuat laporan keuangan palsu misalnya. Maksudnya begini. Hari-hari ini kan kita belum ada namanya pembuat laporan itu ada aturan yang mengatakan bahwa itu bisa dipidana. Tapi kalau akuntan publik sudah ada. Akuntan publik sudah ada? Sudah ada. Oh, harus Gitu, hati-hati. sudah ada gitu ya. Jadi bisa dipidana. Nah, jadi kalau dia misalnya jadi intinya bahwa pada keadaan tertentu dia bisa dipidana. Tapi kalau misalnya yang lebih longgar lagi, yang lebih rendah lagi ya berarti dia bisa kena sanksi etik. Nah, kira-kira begitu. Tetapi sebenarnya lebih tinggi etik ya daripada pidana. Sebab kalau pidana itu kan berarti dia sudah pelanggarannya udah berat. Iya. Ya kan? Kalau sanksi etik itu seperti apa? Apakah dibekukan nanti izin operasinya atau? Ya betul ya, misalnya dia tidak boleh beroperasi selama 6 bulan, kira-kira begitu ya. Sanksi administrasi, kira-kira begitu pada umumnya, kira-kira begitu. Ya, baik. Jadi itu tadi yang perlu diperhatikan gitu ya, karena ternyata resikonya ini tinggi. Betul. Resikonya besar sekali gini, jangan sampai gitu. Tapi memang godaannya besar ya Pak ya. Ini termasuk juga untuk kasus-kasus mungkin penyelewengan di pemerintahan seperti korupsi ataupun mungkin ke perusahaan besar yang keuangannya ini misalnya bermasalah gitu. Ini kalau ternyata ada penyelewengan itu bisa jadi juga ada peran serta dari akuntan yang mungkin melanggar etik, Pak. Iya, jadi kalau kita melihat apa yang kita sebut sebagai kecurangan atau fraud gitu ya. Ya paling tidak kita bisa bagi 3, Pak. Pertama adalah fraud asset. Jadi artinya kecurangan-kecurangan yang orang ngambil barang, menghilangkan barang gitu kan ya, aset perusahaan gitu. Nah, jadi itu fraud yang pertama. Fraud yang kedua adalah fraud yang langsung terkait dengan si akuntan, yaitu fraud laporan keuangan. Jadi bagaimana membuat laporan keuangan itu yang di dalamnya penuh dengan kecurangan. Nah, jadi beberapa hal ya barangkali yang sedang ditangani baik oleh Kejaksaan Agung sekarang ini itu banyak hal yang terkait dengan fraud laporan keuangan. Nah, misalnya begini, seharusnya rendah ditinggi-tinggikan, seharusnya tinggi kemudian direndah-rendahkan, gitu kan, sehingga laporan keuangan itu menjadi tidak wajar. Dan itu juga bisa yang namanya ketika ini adalah perusahaan negara, ya kan ada beberapa BUMN yang sekarang ini masuk itu ya misalnya, ya itu bisa menjadi masuk ke dalam korupsi karena di dalamnya ada namanya kerugian negara di dalamnya.
Nah, itu. Baik, ya. Baik, jadi itu tadi hal yang harus dihindari dan dicermati oleh akuntan untuk tetap mengedepankan dan memperhatikan kode etik agar tidak terjerumus Integritas dan ya, independensi. agar tetap menjaga integritas dan independensinya, Bapak ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari sisi UMJ ataupun Universitas Muhammadiyah Jakarta yang juga memiliki Magister Ilmu Akuntansi. Nah, bagaimana nih peran serta dari Magister Ilmu Akuntansi untuk menjawab tantangan dan juga peluang terkait bidang keilmuan akuntansi saat ini, Pak? Iya. Jadi kami sekarang sedang masuk lagi menyusun kurikulum baru, ya kurikulum baru yang mungkin akan efektif di tahun 2023. Tapi yang di tahun 2022 ini kami juga sebenarnya sudah melakukan pendekatan yang tadi itu multidisiplin dan lintas disiplin. Lintas disiplin itu tadi ya. Kira-kira begitu. Apa buktinya? Misalnya bahwa yang namanya kami kan punya visi itu unggul, kemudian inovatif dan Islami. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, Unggul, inovatif, dan Islami lagi paket komplit ini. Iya, betul, Iya. betul. Nah, jadi kalau misalnya ditanya itu bagaimana relasinya dengan apa yang dikerjakan, dikembangkan kurikulumnya, kira-kira begitu ya. Nah, jadi kami tadi itu kan kalau poinnya kita kaitkan dengan tadi integritas, independensi, maka yang kami berikan itu adalah misalnya etika Islam dan profesi. Nah, misalnya ada satu mata kuliah yang menyajikan, oh kita karena ini persyarikatan, ya berarti nilai-nilai etika selain daripada yang kita ambil dari profesi-profesi, tapi juga perspektif Islam dari etika itu juga diambil itu untuk diajarkan kepada mahasiswa. Itu kan berarti sudah lintas disiplin. Jadi bukan hanya etika akuntan atau etika profesi akuntan, tapi juga etika Islam, dan ya. kira-kira gitu kan. Jadi tenang nih ya, bisa jadi referensi insya Allah. Ya. Nah, itu satu contoh. Kemudian yang lain lagi bahwa hari-hari ini itu namanya akuntansi itu selalu pendekatannya itu adalah kuantitatif, kuantitatif, statistik misalnya seperti itu. Tapi kami mengawinkan hal-hal yang bersifat kualitatif. Yeah. Nah, melalui yang kita maksud sebagai dalam metode research-nya, ya kan? Jadi kalau misalnya metode riset di dalam akuntansi pada umumnya itu kan menggunakan bantuan statistik atau matematik misalnya. Tapi kami menggunakan pendekatan yang bersifat filosofi. Teori-teori sosial juga kami pakai. Itu mengenai misalnya ada mata kuliah metode riset akuntansi non-mainstream. Wah, menarik tuh. Ya kan, ada metode metode riset akuntansi mainstream. Nah, itu yang menggunakan tadi itu tools statistik ya. Kemudian pakai alat analisis seperti SPSS, LISREL. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini ada yang namanya non mainstream. Nah, ini contohnya seperti apa ini? Nah, kalau misalnya begini. Kita percaya bahwa namanya akuntansi itu angka-angka, misalnya hasilnya laporan. Tapi apakah kita percaya dengan angka-angka itu? Ya, seperti itu tadi. Gitu ya. Ya. Nah, ini tidak bisa ketidakyakinan kita pada angka-angka itu selama ini kan didekati secara kuantitatif. Oh, ini misalnya kita lihat ini ada kemungkinan ada kecurangan, misalnya seperti itu. Dengan misalnya melihat, oh ini tren daripada labanya kok semakin menurun, ini kelihatannya ini ada permainan terhadap laba, manajemen laba misalnya. Tapi bagi kita sendiri itu kan membaca secara keseluruhan. Tapi sebenarnya kita tidak tahu detail daripada masalah itu. Masalah itu, ya. Nah, jadi kita bisa melihatnya secara kualitatif. Ternyata masuk ya penelitian kualitatif nih di sini. Betul, betul. Jadi misalnya katakanlah misalnya kita menggunakan teori barangkali di dalam di sosiologi ada namanya teori relasi kuasa misalnya. Bahwa angka-angka dalam laporan keuangan itu sebenarnya orang itu membuat angka-angka itu menjadi seperti itu karena ada tekanan pihak lain. Iya, betul sekali. Sama seperti si auditor tadi. Si auditor tadi itu dia bilang bahwa saya memberikan wajar tanpa pengecualian. Itu sebenarnya ada relasi kuasa. Kuasa tadi fee, 2 miliar, 1 miliar fee gitu kan ya. Godaan yang dahsyat itu kan tadi. relasi kuasa. Ya enggak? Ya, ada yang namanya kliennya sendiri, ada yang namanya fee tadi kan, klien dan fee. Jadi orang bertindak itu seperti A atau mengikuti jalan berpikir orang lain karena ada teori relasi kuasa. Nah, itu didekati secara kualitatif.
Baik ya. Gitu kan? Iya. Nah, tapi kalau kita mau melihat relasi kuasa di dalam laporan keuangan, misalnya sejauh ini saya belum melihat teori itu dipakai, misalnya contoh. Iya. Nah, tapi sebenarnya itu masih Western paradigm. Ya, relokasi kuasa itu kan namanya Foucault ya, Iya. Michel Foucault. Tapi kemudian kita bisa menggunakan yang namanya perspektif Islam juga. Perspektif Islam, iya masuk ternyata ya. Ya, misalnya kita lihat baik pada entitas syariah maupun non syariah, misalnya kita menggunakan misalnya pendekatan maslahah misalnya. Pernah mendengar ya maslahah ya? Iya. Ya. Apakah ini maslahah? Apakah ini maslahah? Nah, itu sebenarnya maslahah itu adalah Islamic perspektif. Nggak ada maslahah di dalam, apa namanya Western paradigm. Itu istilah maslahah ya. Iya. Nah, maslahah itu artinya bahwa kita itu memberikan yang namanya kemanfaatan yang baik, tapi tidak bertentangan dengan syariah. Iya. Gitu kan? Iya. Nah, loh, berarti kita ini akuntansi kok tiba-tiba masuk ke kemaslahatan syariah umat gitu kan ya. ya, gitu kan ya. Ada sisi tadi Betul. Nah, kemaslahatan gitu kan. umatnya. Nah, itu. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan dari sisi non mainstream ini, kita juga bisa menggunakan pandangan-pandangan pemikir Islam tentang realitas tertentu. Iya. Ya enggak, misalnya ini kan kenapa ya banyak perusahaan-perusahaan sekarang ini misalnya perusahaannya barangkali turun tapi penguasa atau apa namanya pengelola-pengelolanya itu pada tajir-tajir. Tajir, iya. Nah, Ya enggak, kan iya. ada nih misalnya nih sekarang Ada akan apa diberikan ini? Iya. akan diberikan berapa tuh 400 miliar ya 400 kira-kira begitu miliar. ya. Mungkin udah dibaca kira-kira begitu ya. Ada BUMN itu akan mendapatkan kompensasi apa begitu. Iya. Nah, itu kan di sisi lain barangkali rakyat menjerit gitu kan. Nah, Iya. itu untuk apa 400 miliar itu? Nah, berarti ini apakah perusahaan ini dikelola secara amanah enggak? Nah, Jadi ada nilai-nilai Islamnya itu, nah, konsep iya, amanah Islam ini kan paradigma perspektif itu, iya, Islam ini, perspektifnya. misalnya seperti itu. Jadi kalau tadi bicara integritas, bicara independensi, ini umum di dalam Islam juga ada perspektif itu. Tetapi kalau misalnya kita mau masuk dalam perspektif, ada Yang konsep-konsep kemaslahatan umat itu, maslahah itu tadi amanah, ya. begitu kan ya. Iya. Nah, itu dari perspektif filosofi. Jadi para filosof Islam itu punya konsep-konsep yang semacam itu. Ada juga yang namanya malah konsep tasawuf. Wow. Tasawuf. Iya. Kok bisa tasawufnya Nah, itu gimana dia. tuh, Pak? Nah, Iya. misalnya begini. Untung 100. Kalau ditanya kepada orang, kalau saya punya untung 1000 dibandingkan untung 100, saya pilih mana? 1000 1000. biasanya. Iya. Itu rasional. Rasional. Nah, tapi ada orang mengatakan bahwa nggak apa-apa untung 100, yang penting berkah. Nah, oh iya, itu dia tadi. Karena dari paradigma Islam ya, perspektif Iya, Islam itu perspektif tadi Islam. ya, yang penting Iya. berkah nggak apa-apa. Berkah, kecil nggak apa-apa, yang penting berkah. Iya, iya. Nah, jadi berkah. Ini konsep-konsep sufistik. Iya. Nah, jadi nggak apa-apa. Jadi daripada misalnya perusahaan saya itu adalah misalnya pendapatannya banyak, ya nggak? Terus kemudian tapi merusak Tapi lingkungan, gitu kan iya. ya, mengeksplorasi lingkungan, terus kemudian mengusir masyarakat, terjadi ketegangan dengan masyarakat, itu kan tidak maslahah. Nanti apa yang saya makan itu pasti tidak berkah. Tidak berkah, iya. Nah. Jadi ternyata ini ya lebih mendalam. Mungkin Lebih ini mendalam. keistimewaannya jurusan Magister Akuntansi di UMJ ini Betul, tadi, karena ada betul. juga selain dari unsur-unsur tadi dari Western Paradigm, paradigma, ya, gitu. terus ada juga ternyata tadi Islamic dari perspektif paradigm, ya, Islamnya betul, gitu. betul, Jadi betul. lebih kaya juga Lebih kaya. untuk nanti tertuangkan ke penelitiannya gitu. Dalam penelitian, dalam pengajaran juga gitu. Oke, nah kalau dari penelitian ini gimana Pak untuk dari S2 ini? Iya, jadi ya kita memberikan kebebasan kepada mahasiswa menurut kesenangannya. Nah, Iya. kalau misalnya dia hanya satu tadi misalnya quantitative approach, hanya pakai statistik, tapi ada yang mengatakan saya nggak begitu happy. Nah, kita kasih. Jadi kalau misalnya kita bilang yang namanya keluar dari Magister Akuntansi UMJ itu di kiri ada kuantitatif, di kanan ada kualitatif. Ya nggak? Jadi lengkaplah Anda Jadi itu. lengkap pilihannya sekarang ya. Nah, lengkap. Masya Jadi Allah. jadi kalau misalnya kita mau keluar dari sana, kalau dua-duanya dapat, kita nggak pernah juga mendikotomi bahwa akuntansi itu hanya bisa didekati secara kuantitatif, secara kualitatif juga Baik, bisa. ya. Di kualitatif juga yang namanya tadi Western juga bisa, yang namanya Islamic paradigm juga bisa. Kira-kira gitu. Menarik. Nah kalau dari dosennya gimana Pak? Keunggulan dosen yang ada di Magister Akuntansi ini?
Iya, jadi ya kita ya itu namanya membimbing dengan hati lah, kira-kira begitu gitu Masya kan ya. Allah, Iya, iya. Membimbing dengan hati. Betul, gitu tadi ya. betul. Jadi kalau Baik. misalnya mahasiswa ya kita jadikan sebagai partner ya enggak. Kemudian kita berkolaborasi dalam penelitian. Dan kemudian kami kemarin seperti ya mengusahakan juga ada 2 mahasiswa kami yang kami ajak ya untuk ikut dalam aktivitas internasional ya. Internasional kemarin itu kebetulan ada 2 mahasiswa kami ya itu yang memilih ke Universitas Petronas Malaysia yaitu untuk selama 6 bulan ya. Walaupun kuliahnya secara daring ya tetapi mereka diterima 2 orang di sana. Dan Di sana jadi. ya dan mereka itu fleksibel ya untuk jadi bagi mereka yang mau berkompetisi Ya. pada level yang internasional ya kita sediakan wahananya. Tapi kalau memang misalnya kita juga misalnya mau tidak ke sana ya juga disediakan hal yang semacam itu. Dan tapi yang tadi yang penting itu adalah bahwa penelitian-penelitian kami ini juga sudah masuk di jurnal-jurnal internasional dan jurnal di Sinta 2 ya Sinta 2 dan internasional itu sudah banyak lah kira-kira begitu. Baik. Buku juga banyak juga yang Bukunya sudah juga disajikan banyak ya kira-kira Baik, baik Pak Nur. Pak Nur mungkin bisa juga dijelaskan kepada pemirsa ini mengenai keunggulan dan keistimewaan dari Magister Ilmu Akuntansi di UMJ ini dan juga ajakan untuk bagi penonton atau pemirsa TV-mu yang mungkin hendak bergabung nih di universitas di jurusan Magister Akuntansi ini, silakan. Ya, kalau keunggulannya tadi mungkin sudah disampaikan ya, Ya. bahwa yang namanya kita itu memadukan hal-hal yang bersifat keislaman dengan pengetahuan akuntansi. Nah, kemudian di sisi lain juga kita dalam riset-riset kita itu juga ngawinkan antara namanya kuantitatif, kualitatif, Western paradigm maupun Islamic paradigm. Nah, itu kira-kira yang kami tawarkan. Nah, kemudian di sisi lain ya mereka boleh memilih ya kan pendekatan keilmuan itu atau metodologi itu ya menurut kemauan mereka. Jadi nggak ada paksaan. Nggak ada paksaan. Orang dalam beragama aja nggak paksaan, masa metodologi harus dipaksakan kira-kira gitu. Nah, ini satu Jadi tadi bisa sesuai dengan hatinya betul, ya, pilihan betul. hatinya nih Peluang yang hatinya. mana nih yang disenangi Betul, gitu betul, ya. Betul. Pak Jadi Nur, kalau baik. memang orangnya memang senangnya ke dunia sufi, ya dia bisa memilih seperti Bisa ternyata dikaitkan, iya. Bisa. Dan kami tidak pernah memaksa mahasiswa untuk memilih pendekatan itu. Kira-kira begitu. Nah, ya kalau kami ya kepada publik ya kalau misalnya mungkin kami boleh menyampaikan ini untuk di wilayah barat ini, wilayah barat artinya mungkin dari Sumatera sampai Jawa, Jakarta misalnya seperti itu, mungkin yang memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif itu kami di program studi Magister Akuntansi ini. Iya. Hanya ini, kira-kira begitu. Wow, ini spesialnya. Iya. Jadi kalau ditanya begitu, ya begitu. Boleh gitu. ya, boleh ajakan juga nih untuk pemirsa nih, Pak. Oh ya, Ya. bagi pemirsa sekalian, ya saya kira ini saatnya untuk ya mencoba mencicipi ya dalam tanda kutip mencicipi ya apa yang program Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jakarta yang sudah sajikan. Dan boleh juga ditanya kepada lulusan-lulusan kami bagaimana mereka menimba ilmu di sana dan bagaimana interaksi antar mahasiswa dengan dosen dan pembimbingan dan macam-macam ya, dan kemudian sampai mereka menghasilkan karya-karya tertentu baik itu dalam pengertian publikasi internasional maupun buku dan apapun yang mereka bisa kerjakan. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih sekali Pak Nur. Ini topik yang sangat menarik lagi. Sebenarnya masih banyak yang ingin dibahas ya Pak Nur ya. Namun hanya sayang waktu kita terbatas. Nanti mudah-mudahan bisa kita bahas lagi di lain kesempatan ya Pak Nur ya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih Pak Nur atas penjelasannya dan juga pencerahannya nih untuk kita dan juga pemirsa semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, baik pemirsa, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan pemaparan, pencerahan juga dari Pak Nur selaku Kaprodi dari Program Magister Ilmu Akuntansi UMJ mengenai etika akuntan dan juga tantangan profesi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Nah pemirsa, saya Vina Uliani dan juga beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri dulu. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.